Ya, selamat siang. Bersama saya sekarang ini dengan Pak Joni Wu. Beliau kebetulan adalah direktur dari Badak Group ya, Pak? Ya. Badak Group Properti. Nah, saya minta tanggapan dulu ke Bapak. Bagaimana peran riset sesuai dengan judul hari ini, peran riset pasar dan markom dalam peningkatan penjualan pasar properti? Pasar anak muda, akhirnya kan nggak jalan. Terus ada sambungannya markom. Kalau markom kita lihat hari ini memang penting ya. Apalagi sejak kita dilanda pandemi, ini benar-benar markom itu tiba-tiba muncul. Walaupun sebenarnya dulu setiap perusahaan udah punya warkom. Tapi kadang-kadang markom itu cuman seolah cuman strukturnya yang sampingan doang, betul. Tapi ternyata di pandemi ini benar-benar kelihatan peran banget markom. Jadi kalau kita lihat banyak teman-teman yang proyek besar, proyek raksasa itu yang hidup. Karena mereka lebih ready secara infrastruktur markomnya. Jadi mereka lebih siap secara timnya, kreativitasnya, ya sama mungkin mereka banyak ya istilahnya. Selain riset, mereka juga banyak belajar juga kan. Itu. Jadi memang hari ini sangat-sangat dibutuhkan sih. Sewajarnya setiap proyek yang mau dimulai harusnya riset, dan markom itu memang harus diberi perhatian lebih supaya mereka lebih kreatif lagi. Oke. Nah, harapan Bapak Pak untuk ke depan dengan lagi pandemi ini mudah-mudahan lah agak menurun ya. Dan menurut catatan katanya properti masih on the track untuk naik. Harapan Bapak Pak di situasi sekarang ini properti maunya seperti apa sih Pak gitu? Harusnya sih properti, pada dasar properti kan salah satu kebutuhan mendasar manusia ya. Sampai hari ini kan banyak orang kan yang kita tahu kan sandang, pangan, papan. Papan semua sudah dipenuhi. Walaupun papan ada yang berasumsi nggak apa-apa deh ngontrak deh, yang penting gue udah punya papan. Atau tinggal sama mertua deh, yang penting gue udah punya papan. Atau tinggal sama orang tua punya papan. Tapi sampai di titik tertentu akhirnya biasanya orang sudah mau menikah atau dia merasa dewasa secara finansial, dia pasti butuh papan itu dimiliki sendiri. Nah, saya itu kaget dengan artikel dari waktu itu saya dapat itu dari Detik Properti. Saya terkaget-kaget pas lihat ternyata 80 juta milenial kita sampai hari ini itu belum punya rumah, dan mereka itu sebenarnya dengan kondisi mereka itu mampu untuk punya rumah dan siap untuk punya rumah. Nah, dari situ saya lihat bener juga ya. Toh budaya kita kan biasanya ketika kita mau menikah, beranjak dewasa ke umur 30-35 kita baru mikir rumah itu penting. Nah, disitulah ada banyak banget teman-teman milenial ini yang memang usia produktif kan. Mereka itu belum punya rumah dan siap punya rumah. Nah, disitulah saya juga melihat, wow, berarti tanah yang saya punya, tanah yang saya bisa beli hari ini pun, tanah yang bisa kita develop pun nggak akan cukup untuk kebutuhan rumah. Jadi harusnya properti atau rumah ini gila sih, memang semua orang butuh. Betul. Jadi sangat prospek sekali kan? Betul, prospek banget lah. Prospek. Walaupun dengan pandemi, tapi harapan itu masih jelas Pak. Jelas, karena kan walaupun pandemi, mau kita kondisi apapun, kita tetap butuh rumah kok. Tentu mungkin harapan dengan pandemi kita belajar lah. Apalagi dengan adanya hari ini, ya termasuk ilmu yang termasuk yang bagus lah ya. Menarik. Waktu pandemi, justru traffic orang untuk mengetahui mencari informasi itu justru waktu pandemi tinggi. Trafficnya tinggi banget ketika mereka punya banyak waktu di luar kesulitan pandemi ya. Mereka cukup punya waktu untuk melihat saya harus punya rumah karena saya diharuskan untuk kerja di rumah. Saya diwajibkan tidak bisa masuk kantor dan harus bisa produktif di rumah. Akhirnya mereka banyak waktu untuk cari informasi itu lewat media sosial, lewat Google searching segala macam. Itu mereka lakukan. Oke. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Siap, makasih ya. Pak.